Gue udah mikirnya udah yang enggak aja ya, aduh maghrib lagi ya. Terus dia bangun tiba-tiba, terus ngomong gini dia, tutup pintu itu. Dibikin penyelamatan pertama tuh nggak berhasil, hujan akhirnya deras kan, makin deras. Posisi kita di dalam sketang, nah kita bingung, aduh gimana nih, akhirnya bikin apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton, mensupport Besok Pagi sampai saat ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada segmen kali ini, momen kali ini, gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue ini pernah menceritakan pengalaman pendakian mistisnya saat di Gunung Rinjani ya Bang ya. Oh iya benar. Mungkin teman-teman yang udah menonton atau yang belum nonton, lu simak nanti linknya juga bakal gua taruh ini di deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini, lu Bang mau membawakan cerita pengalaman pendakian lu saat di gunung mana nih Bang? Oke, di Gunung Gede deh. Di Gunung Gede. Ada cerita yang mungkin ya agak mungkin menarik, horor, lucu, dan ya banyak lah. Banyak lah ya Bang ya. Pokoknya buat lu nih yang penasaran sama ceritanya Bang Bangun saat pendakian di Gunung Gede, lu simak videonya sampai habis. Sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasanya cerita yang pengen diangkat sama Bang Bangun kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya. Buat kalian juga yang mungkin punya cerita pengalaman pendakian mistis, cerita lu pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, lu bisa langsung mengirimkan email atau di DM Instagram di besokpagi@gmail.com dan DM Instagramnya besokpagi.adf. Linknya juga bakal gue cantumin di deskripsi. Jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Mungkin Bang Bangun, kita tanpa berlama-lama waktu ya. Iya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi di tahun 2015 itu gue memang belum, baru sih sebenarnya, baru berkecimpung lagi di dunia pendakian. Ya sebelumnya sempat rehat lah ya kan. Nah ketika itu gue ada tawaran buat bawa beberapa temen gue yang memang bawa teman kantornya gitu ya. Oke lah, di situ gue ambil apa tugas itu kan, karena gue berpikir gue tau Medan gitu, jadinya minimal kan gue harus ngasih tahu orang-orang yang memang ngebantu orang-orang yang belum pernah lah. Nah kebetulan orang-orang ini memang orang yang memang belum apa ya, paham tentang gunung. Mau gak mau kan gue harus ekstra ngejagain gitu ya. Oke lah, gue ajak beberapa teman gue buat bantu backup gitu kan. Jadi di sini posisinya teman gue itu cowok, ya sebut aja si Rudi lah ya kan. Si Rudi ini ternyata bawa teman-temannya tuh cewek semua ya kan. Ada 3 orang. Yang pertama Rani ya kan. Yang kedua si Dita sama si Eka. Ini inisial aja ya. Iya. Jadi di sini gue ditugasin sama teman gue yang memang bawa temennya itu buat nge-backup 2 orang ini, karena yang satu lagi menurut dia ini gebetan dia gitu kan. Oke. Ya udah, nah sisanya temen-temennya dia kalau bahasa kasar tuh ya udahlah nggak apa-apa, lu mau modusin bebas nih, 2 orang nih masih pada jomblo ya kan. Udah tuh akhirnya kita berpikir buat oh yaudah deh nanti aja lihat di lapangan deh. Sampai pas hari hanya kita jalan ketemu ya memang namanya SPG ya, gua pikir SPG yang mall-mall yang ternama apalagi ya. Ya cakep lah, relatif cakep semua relatif gitu cakep kan. ya. Salah satu ada yang memang macam-macam sih, ada yang jilbaban, ada yang ya mungkin bodinya montok gitu ya. Ada yang satu lagi yang agak-agak apa ya, lebih ke badan-badan model ya kan. Ya gue berpikir gini, wah ini bisa jadi
persaingan ketat nih di ini. Ya gue pikir gitu kan, karena gue pikir ini mancing banget sampai pas hari H-nya tuh kita daftar pun kebetulan kita lewat jalur putih ya, sampai yang penjaganya itu, tapi gue lupa siapa ya namanya, penjaganya itu sampai tertarik gitu loh, maksudnya sampai oh siapa sih itu gitu ya kan. Ya kalau gue nganggap biasa aja karena ya mungkin gue udah seharian sama dia ya. Sampai banyak yang nanya. Nah kebetulan waktu itu jadi pusat perhatian tuh kita. Oke lah, langsung di track ya, kita langsung start. Kita berpikir gini ya, kalau misalkan ini orang nggak di backup, kita ya mikirnya macem-macem ya, maksudnya namanya cewek kan, entah ada head ada apa kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kita jalan. Kebetulan memang tugas untuk nge-backup itu gue sama temen gue nih satu lagi, ya mungkin inisialnya Horas lah gitu. Nah kebetulan dia memang punya perawakan yang emang mumpuni lah buat bawa-bawa beban yang berat. Oke, di situ kita bagi tugas nih buat nge-backup dua cewek ini. Ternyata teman-teman gue yang lain nih, ya mungkin ngerasa oh gue pengen deketin ini cewek gitu, tapi gimana caranya. Nah mereka tuh memanfaatkan kelengahan gue gitu loh, kelengahan gue sama Horas buat merayu cewek-cewek ini buat ikut sama apa, sama mereka. Oke lah, gue kebetulan namanya bawa beban berat ya, gue ngerasa capek. Terus gue tiba-tiba minta istirahat, break. Tapi nih cewek langsung diajak sama temen gue, udah jalan aja langsung, nanti kita di depanan aja, kita jalan pelan-pelan. Nah berhubung gue tahu arahnya, oh ini mungkin mereka pengen deket kali ya. Ya udahlah, oke lah, gue diemin nih. Jadi teman gue satu, yang pertama itu yang bawa teman-temannya itu, kebetulan mereka itu dia bawa gebetannya, nggak tahu gebetannya, dia fokus ke situ, nggak pernah beralih ke dua orang cewek ini. Akhirnya yang dua orang cewek ini sama teman gue di backup satu. Oke lah, kita jalan sampai pos 1 itu, ya namanya gue udah tinggal ya, entahlah mereka cerita apa, sampai endingnya gue nemu di pos 1 tuh ada kejanggalan, agak-agak sedikit aneh gitu ya. Jadi salah satu dari ketiga cewek itu tiba-tiba diem tidur. Jadi di pos 1 Gunung Putri itu tuh ada yang namanya apa ya, mungkin kuburan apa gitu ya, kayak bekas batok gitu yang dulu bekas pos lama gitu. Dia duduk situ sambil tidur, dan gue ngerasa kok ini orang aneh, paling menyendiri sendiri gitu loh. Tapi gue buang jauh-jauh lah, mungkin karena kurang tidur, karena perjalanan dari Jakarta tuh cukup melelahkan lah, macet segala. Oke, kita berpikir udah positif aja, udah akhirnya jalan tuh. Kita jalan sampai pos 2 itu, yang cewek-cewek biasa lah, kayak yang lain juga mungkin demen foto apa-apa. Tiba-tiba kita suruh fotoin aku dong kayak gitu kan. Ya udah, kebetulan kita fotoin. Pas pertama kali kita foto, rubah foto jadinya itu kok berubah jadi wanita tapi wanita paruh tua gitu. Di fotonya kita kaget dong. Apa jangan-jangan kita efek ngantuk apa gimana, karena perjalanan di Jakarta itu kita nggak tidur, kurang lah. Kok di foto kayak nenek-nenek ya, tapi emang aslinya cantik ya. Gimana sih kalau muka-muka Arab Betawi gimana sih? Ya bisa inilah, bisa ngebayangin ini orang cantik bener kalau ini. Tapi kenapa pas ngeliat di foto kok kayak nenek-nenek gitu loh, agak-agak sedikit. Udahlah, mungkin efek-efek ngantuk apa gimana. Ya akhirnya kita terusin perjalanan. Terus dia minta foto lagi. Ya ini kita ngerasa cuma di dalam hati aja ya, kita nggak pernah buka. Pas kita foto, ngambil gambar, ngambil lingkungan sekitar, ternyata ada bayangan hitam dari atas yang memang nutupin gitu. Ini apa efek kamera apa gimana? Akhirnya nyoba lagi tuh kita. Nyoba lagi, kita matiin, keluarin, ngambil lagi, udah belum, kata itu cewek kan. Belum nih lagi nih. Itu sekitar antara pos 1 ke pos 2, sekitar situ kurang lebih.
Pas kita ambil lagi tuh ada cahaya warna merah nutupin gambar, tapi agak-agak ngeblur gimana sih. Terus kita kaget lagi, kok tiap moto kok gagal terus kayak gini terus, sampai ending-endingnya terakhir bisa. Tapi pas habis bisa kita ngeliat ke atas, ternyata ada ini yang kayak orang kayak lagi nyelimutin gitu sih, kayak Batman gimana sih gitu ya, lagi nebarin itu hitam ke atas. Kita kaget tuh, wah ini apaan lagi. Ya udah deh, karena berhubung kita posisinya kayak gitu-gituan udah terbiasa ya, maksudnya udahlah namanya di tempat kayak gini nih, udah yang penting kita fokus aja, udah kita nggak mikirin yang kayak gitu-gitu, udah fokus aja, yang penting kita ya agak sedikit baca-baca lah. Udah sampai akhirnya kita nerusin perjalanan di pos 2, kita sampai pos 2 aman aja deh, maksudnya nggak ada perubahan. Nah di pos 2 itu hujan lebat kan, kita kaget kan, sampai kita minum nggak ada, ini nggak ada, rombongan tuh udah sama rombongan yang grup yang cewek tuh, cewek-cewek udah jauh, sampai akhirnya kita ketiduran di trek karena waktu itu posisinya kita hipotermia kan, agak-agak kedinginan, air nggak ada, ini nggak ada, karena air tuh sama temen gue yang di depan kan. Sampai akhirnya gini ya temen gue ada yang bawa minuman, kalau nggak salah itu Manson atau vodka gitu ya. Gue nggak ada air tapi Manson atau vodka mau loh. Aduh gimana ya, tapi dingin banget posisi ya, aduh gue juga. Sampai akhirnya gini ya, udahlah nggak apa-apa lah, gue minum aja deh. Gue kebetulan berempat, gue sama teman gue cowok tiga termasuk gue cewek satu yang hijab. Nah kebetulan ketika gue minum itu ngantuk tuh, hawanya kan memang hujan nggak berhenti kan. Gue ketiduran di jalan ada sekitar 2-3 jam, gue ketiduran sampai gue dibangunin sama orang, mas bangun kayak gitu. Oh yaudah akhirnya gue bangun dong, gue baru inget nih, oh ya rombongan gue di depan kan. Ya udah akhirnya gue lanjut jalan. Di pos 3 sebelum pos 3 gue disamperin sama temen gue, ini nih yang Arab itu tuh, yang mukanya kayak Arab Betawi, dia sakit, emahnya kambuh gitu kan. Wah kacau. Ya udah minum obat aja, udah gue suruh tidur, ya udah akhirnya tidur kan. Aman tuh, posisi kita itu sekitar jam 5-an. Habis itu pas nyampe dia bangun makan, dia minta buang air kecil. Ternyata pas kita anterin dia bilang gini, jangan di situ gitu kan. Emang kenapa? Enggak, jangan di situ aja ya kan. Ya udah akhirnya kita cari tempat lain, udah aman tuh, berjalan lancar. Tapi di sini gue udah mulai gelagat aneh, ini orang kok celingak-celinguk kayak gitu loh. Di pos 3 tuh kayak posisi waktu itu di pos 3 itu sepi, ada 2 rombongan doang. Jadi rombongan gue sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang, sama rombongan yang lain tuh ada sekitar 3 orang. Nah di situ kita mikir begini ya, hawa-hawanya kok udah beda, mungkin karena mau maghrib ya. Ya udah kita buru-buru deh, takutnya kemalaman kayak gitu kan. Nah di sini posisi kita nggak ada yang sama sekali paham tentang dunia gaib gitu kan. Ya mungkin ngelihat pernah atau nggak digangguin pernah, tapi nggak pernah yang namanya paham lah gitu kan. Ya udah akhirnya kita ya cuek aja, cuek bebek, jalan aja udah. Jalan, tiba-tiba kita lihat jalur lama nih. Kalau ada yang pernah lewat jalur Putri dari pos 3 itu ada jalur Lawang Seketeng kan. Kalau mungkin sekarang itu jalur udah nggak pernah dilewatin ya kan. Jadi ada tuh namanya jalur Lawang Seketeng. Nah di situ tuh kita ya memang jalurnya enak, nggak naik terus, agak-agak melipir kayak simpang melebar lah kan. Jadi di situ kita udah mulai keanehan, ini anak kok sakit lagi, jatuh lagi, perutnya sakit, lemes segala, bingung dong. Nah akhirnya teman gue yang udah mulai berpikir ya mungkin dia deket, dia suka apa gimana, mulai deh, namanya di gunung kan semua perasaan keluar dong, tersirat.
wah semua perhatiannya tuh memang udah sini aku gendong aku ini ya, pokoknya yang tadinya pada nggak apa namanya ya, mungkin di Jakarta ketutup apa gimana ya, di gunung kebuka semua sampai akhirnya kita tahu dia mungkin suka ya. Karena berhubung di sini ada mungkin 2 atau 3 orang yang juga suka juga ya, sama-sama perebutan lah gitu. Jadi akhirnya saling perhatian deh, dan gue juga sendiri bingung gitu, maksudnya dengan keadaan kayak gini ya kita nggak bisa pro sama sekali dong, misal pro ke teman kita dukung dia sama gimana, ya udah terserah lah. Yang penting usahanya jangan sampai jatuhin, gue pikir lah. Nah sampai akhirnya dia tiba-tiba geletak kita bingung dong, pingsan. Akhirnya kita bantuin sadar lagi tuh. Ya udah akhirnya teman gue minta gendong, udah aku aja yang gendong. Nggak mau, semuanya jalan aja. Ya mungkin karena gue berpikir oh dia mungkin nggak mau kali sama yang itu ya. Ya udahlah, gue anggap biasa aja lah. Udah kita jalan, yang penting kita sampai Surya Kencana itu nggak nyampe malam banget. Sampai baru berapa langkah joprak ini cewek, kita panik dong. Nah yang ada di pikiran gue begini kan, wah anjir motornya nitip di rumah gue, sampai dibikin penyelamatan pertama tuh nggak berhasil. Hujan akhirnya deras kan, makin deras. Posisi kita di dalam sketang. Nah kita bingung, aduh gimana ya, akhirnya bikin napas buatan kayak gitu kan. Ya udah kita sama-sama saling tunjuk-tunjuk, karena ya namanya bikin napas buatan kan nyium ini. Iya. Lu aja. Nah terus gue bilang sama temen gue yang emang bawa dia, udah lu aja. Nah dia kan nggak enak sama gebetan ya kan. Terus gebetan sampai ngomong udah nggak apa-apa ya, kan namanya buat penyelamatan kan. Ya udah deh akhirnya dibikin bikin napas buatan, dan endingnya tuh dia udah mulai agak sadar dikit. Di Lawang Seketang itu kan jalurnya ya kecil ya sekitar ada semeteran lebih lah. Gue bikin tenda ukuran 2 tuh, buat yang penting nggak kehujanan dulu deh. Dalam keadaan hujan tuh gue emang bener-bener survive banget lah, kerja cepet gitu, keluarin tenda, bikin perapian kayak gitu. Nah untung kebetulan gue bawa Tamiya deh. Kalau Tamiya kan enak, bisa gue bikin bakar-bakaran di dalam ya. Nah sampai akhirnya temen gue yang bawa ini cewek nguber rombongan yang udah di depan. Tujuannya buat apa? Kalau ada apa-apa kita semua ngumpul, ya kan. Udah tuh akhirnya, jadi kebetulan di tenda itu cuma ada 3 orang. Di tenda itu korban, ada 4 orang korban, terusnya yang jilbab, temen gue Horas, dia sama gue sendiri. Nah di situ kita pijet-pijet, akhirnya ini dong siuman dia, aku di mana gitu kan. Iya kamu tadi pingsan kayak gini. Nah ajan maghrib, waktunya ajan maghrib kan, jam 6. Wah tuh kata gue nih, gue udah mikirnya udah yang enggak aja ya, aduh maghrib lagi ya. Terus dia bangun tiba-tiba, terus ngomong gini dia, tutup pintu itu gitu kan, pintu tenda. Emang kenapa? Ada orang di situ 2. Waduh, ya kan? Gue langsung berpikir, nih orang ngaco nih apa gimana, tapi gue maghrib ya. Tutup, aku nggak mau ngeliat ya, sambil gini dan nggak mau ngeliat gitu ya. Ya udah akhirnya gue tutup deh. Pikir gue bertiga ya, setakut-takutnya gue masih ada. Ya udah akhirnya nggak lama, udah sabar ya udah. Terus kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus tiba-tiba dia megang pundak aku sakit gitu kan. Sakit ya pokoknya sampai megang-megang gini sakit. Kena, wah kata gue jangan-jangan sakratul maut nih gitu. Pikiran gue tuh udah mikirnya apa? Ini orang motornya di rumah gue nih. Kalau udah kejadian apa-apa pasti gue kebawa-bawa nih gitu kan. Terus di sisi lain juga kita daftar itu, yang pemimpinnya itu tuh, ketuanya itu ada di depan ya kan, bukan ngalamin langsung. Wah gimana ya. Ya udah akhirnya kenapa terus nggak lama gini dia plok tidur kan. Wah
kaget dong gue dong, wah jangan mati nih. Ya kayak orang sakratul maut gimana sih. Gue pernah sekali ngeliat teman gue sakratul maut, agak-agak kayak kehentak gitu lah, kayak gitu percis. Nah gue mikirnya, wah ini kacau ini urusannya, mana maghrib hujan, mana yang ngedaki cuman kita doang. Baru sadar, enggak kita doang, tadi banyak, ada sekitar ya ada 10 rombongan lah, ada 100 orang lebih mungkin, tapi itu udah pada jalan duluan, kita paling belakang dan nggak ada pendaki lain yang lewat. Wah kita panik deh, karena gue berpikir yang gue bawa ini orang-orang pemula semua, tapi gimana caranya gue berpikir jangan sampai gue panik nih, aduh gimana ya. Ya akhirnya kita dengan segala cara kita ini deh, kita urutin, kita apa. Nah terus teman gue nama Horas, nah kebetulan dia kan apa namanya, dia bilang kayak gini sama gue, lu pencet jempol lah gitu kan, tapi bisik-bisik pelan-pelan, pencet jempol lah gitu kan. Ya udah akhirnya karena berhubung gua posisinya lagi megang kaki, nah yang temen gua itu yang si Horas itu megang di pundaknya, nah yang satu lagi yang jilbab itu ada di depannya sambil baca-baca. Ya udah pencet ya kan, ya udah akhirnya gua pencet sambil gua pijat, tiba-tiba teriak dia kesakitan terus nggak lama ketawa kuntilanak gimana. Wow pokoknya gua kaget kan, namanya di tenda itu ukuran 2 diisi 4 orang ya kan, anget ya, tapi kan gue berpikir wah gue jadi panik ya, gue bikin perapian juga lagi pakai tangki ya. Pas dia udah berontak kayak gitu kan, akhirnya dia bilang kayak gini kan, aku di mana ya kan, terus kamu siapa kayak gini, wah teriak-teriak, kaget gue, suara beda ini. Terus akhirnya sama temen gue diurutin, terus hilang lagi. Nggak lama dia gini, nengok ke gua langsung nengok ke temen gua, semuanya ditengok, langsung ketawa sambil gini gitu kan, Gini rambutnya bang. Iya gini, terus merem sambil gini. Wah gua langsung panik, anjir gila anak ini dalam hati gue ya. Udah tuh akhirnya sama temen gue ditepok ininya, diem lagi tuh dia, mungkin keluar apa gimana. Terus sampai ketiganya gini, sama teman gue kan di pundaknya itu, posisi tidur pundaknya di ini, teman gue bisik-bisik ngomong, baca inian surat-surat Anas kayak atau enggak Yasin atau enggak apa. Teman gue yang cewek kan, karena yang cewek itu juga mungkin ibadahnya lebih baik ya mungkin ya, dia paham kayak gitu-gitu. Dia langsung lontar kayak gini, udah Bang Horas aja yang baca, masa cowok baca kayak gitu aja nggak bisa gitu kan. Terus si Horas langsung nengok ke gua, dia nggak paham gua gitu kan. Ya gue bilang gini, itu si Horas non muslim, gue bilang lu suruh baca apa juga dibingung gitu kan, gue bilang kan gitu ya. Iya, oh non muslim ya jadi yang tadi takut jadi gue nggak ini ketawa kan. Lu sih bukannya nggak ngomong-ngomong kalau non muslim gitu kan. Ya lo ya udah akhirnya segala cara kita ini, sampai teman gue yang non muslim itu megang tangan itu disalib. Itu teman gue yang kesurupan disalib, teriak. Waduh kata gue, ini cara baru ini kata gue ya. Ini lelucon gue aja. Yang tadi takut jadi gue, anjir kata gue nih, ngelawak aja gitu ya. Wah akhirnya bener-bener tuh banyak yang masuk, bolak-balik, keluar masuk sampai ada 4 jam kita perang kayak gitu, nyoba gue pencetin terus tuh temen gue. Ya udah akhirnya apa, teman-teman gue yang udah pada SK pada turun dong, yang dijemput tuh sama si apa teman gue yang bawa teman-temannya, datang langsung. Udah nih kayaknya nggak bisa didiemin nih, gue bilang ini udah 4 jam loh, udah sampai jam 9 atau jam 10 gitu ya. Malam juga bang ya? Malam dari maghrib. Kayaknya kita harus, ini rame nih, udah rame 8 orang, udah 8 orang turun, kayaknya kita harus lapor nih, kita evakuasi nih, kalau nggak lapor nih ada apa-apa nih, urusan repot ini ya kan.
Gue udah berpikir apa, takutnya dia nanti kan kalau orang kesurupan itu kan ending-endingnya setelah kesurupan itu pasti lemas. Iya. Dikena dingin itu pasti kemungkinan besar bisa kena hipo kalau emang penanganannya enggak ini. Gue mikirnya apa, wah bahaya ini kalau nggak bisa di ini. Akhirnya gue turun tuh dari pos 3 karena teman-teman gue pada nggak berani turun dari Lawang Seketeng ke bawah karena emang nggak ada orang. Udah, wah kita udah bawaannya panik aja udah, karena ya sebenarnya gue jujur aja takut, turun sendiri juga takut karena gue selama ini ya dapat cerita dari yang mau yang berani apa gimana, kadang-kadang juga turun putri sendirian juga nggak ada orang juga iseng juga bang. Iseng juga, apalagi hujan lagi, wah parah deh. Udah akhirnya gue beraniin diri karena gue berpikir anak orang aja, nyawa orang ini kalau nggak bisa ditampung, nggak bisa diiniin, fatal gitu kan. Gue turun set, udah sampai itu turun dari pos 3 ke base camp itu sekitar setengah jam gue hitung, saking paniknya gue. Turun sampai jatuh-jatuhan, gue lari itu deh dari Lawang Seketeng karena memang gue udah biasa ya turun gunung kalau misal posisi sendiri apa gimana gue lari ya, jadi pas dalam keadaan urgent pun hal-hal kayak gitu udah terbiasa gitu kan. Turun lari terus sampai setengah jam nyampe base camp, gue langsung lapor. Ternyata di base camp nggak ada orang sama sekali. Wah panik gue. Cuma ada satu orang doang. Gue tanya, ini gimana ini? Ada yang perlu evakuasi. Kenapa emang? Kesurupan apa hipo? Nah dari sini gue dapat pelajarannya. Jadi banyak kejadian di gunung itu antara hipo dan kesurupan itu 11-12. Iya, hampir karena sama. apa? Ketika hipo dan kesurupan itu udah di atas normal kan, jadi orang gampang ngaco, gampang masuk hal yang memang di luar batas normal gitu kan. Wah nggak tahu ini, kayaknya sih kesurupan deh, soalnya sampai ketawa-tawa, sampai cekikikan kayak kuntilanak gitulah, sampai giniin rambut. Wah udah turun aja evakuasi. Nah, ya akhirnya dia telepon dong teman-temannya karena di base camp nggak ada. Kebetulan itu gue minta tolong sama Green Ranger, tapi lupa. Green Ranger bukan Green Ranger, GPO. Nah anak GPO itu posisinya baru pada pulang. Nah akhirnya yang mungkin sukarelawan atau nggak volunteer yang rumahnya deket ya apa-apa, mereka langsung sigap bantuin, langsung buru-buru datang langsung ngomong kayak gini, bang kejadiannya di pos mana? Di Lawang Seketeng, pas banget itu ada pelang tulisannya Lawang Seketeng, maju dikit. Oh yaudah, akhirnya dia tahu dong titik korban di Kebut. Pas di Kebut ya kebetulan gue nggak ikut emang karena posisi gue udah capek turun kan. Ya udah akhirnya gue di base camp. Dia itu datang lagi jam 1 tapi dalam keadaan normal dan jalan sendiri. Itu yang gue bingung. Dan sadar tuh ya bang ya? Sadar. Enggak, kok nggak apa-apa orang ini. Kan gue jadi mikir ya, wah kok bisa ya ini orang udah lemes banget, kok bisa jalan turun kayak gitu ya, nggak digendong, nggak di apa. Ya udah dah, yang penting sehat dulu deh orang. Akhirnya ditidurin di GPO dong. Gue temenin, gue diemin. Maksudnya gue nemenin ngobrol sama yang lain. Akhirnya orang-orang GPO satu persatu datang nih. Ya udah. Di situ gue berpikir, udah aman lah. Mungkin juga setannya takut kali masuk GPO, gue pikir gitu. Ya udah, gue berpikiran positif aja. Baru tuh gue dapet cerita banyak dari orang GPO, memang tempat itu rawan. Dari pos 3 ke atas rawan memang, apalagi maghrib kan. Oh ya udah cocok. Pikir gue memang sesuai lah sama kejadiannya juga. Nyampe pagi dong. Nah pagi temen gue yang turun juga ngomong gini, yang suka, mungkin dia kebetulan pengen cari perhatian apa gimana, mendingan turunin aja ya ke Jakarta. Ya udah daripada kenapa-napa gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, udah gue aja nganterin. Ya udah akhirnya temen gue ini pulang duluan nih sama si cewek. Berdua tuh bang ya? Iya. Di GPO sih aman aja, ya kan. Aman aja, terus ya gue tenang dong. Akhirnya udahlah, yang penting dia udah pulang ke Jakarta deh, gue bisa naik lagi gitu kan. Iya. Udah pas lagi gue nyantai-nyantai di GPO,
ngobrol, kalau nggak salah ada tuh namanya Frankie ya, namanya Frankie. Ada pendaki lain datang, bang itu temennya bang ya, di bawah, di kalau nggak salah warungnya Abah Anwar tapi bawahan dikit ya kan, Pas turunan tuh. yang ruko. Oh, yang ruko. Nah Iya. itu bang, itu temennya tuh pingsan lagi. Waduh, kata gue, pingsan ngapa? Nggak tahu bang. Ya udah, akhirnya gue turun dong. Pas turun, kenapa? Nggak tahu, kecapean kali. Ya udah deh, akhirnya sadar dong dia, sadar. Pas sadar, ya udah balik ke Jakarta, makan dulu ya kan. Ya udah makan. Pas selesai makan, pokoknya makanan ini tinggal dikit, tinggal 4 sendok lagi dah. Tiba-tiba dia gini, ini ada sendok, inin ke piring, ting ting sambil melotot ke kanan kiri, kayak gitu ngeliat kita. Ting, terus wah kenapa nih, kesurupan lagi sama yang lebih ya mungkin dahsyat kali ya. Wah langsung berontak. Nah satu ruko itu rame di situ, warga-warga. Nah kebetulan pendaki sepi karena udah pada naik ya kan, tinggal nunggu turunnya, paling ada beberapa. Ya kira kita evakuasi dong di ruko itu, ruko masih kosong. Dievakuasi itu sekitar jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, sampai jam 4 atau jam 5 sore itu nggak pernah kelar itu kesurupannya. Keluar masuk sampai kita berontak, sampai akhirnya gini, terakhirnya itu sore kita nurunin kuncen Gunung Gede, tapi yang memang berbasis di situ, Putri ya, yang paling sakti lah menurut warga situ. Mental sampai nggak bisa ini. Terus ya akhirnya gue, namanya hal-hal kayak gituan gue nggak mau ini ya, karena gue berpikir udah ada yang nanganin ya, gue nggak mau tahu, karena posisi gue gini, udah nanti gue yang bayar deh, apa-apa semuanya gue yang bayar deh ya kan. Sampai akhirnya gini, teman gue ngomong, karena mungkin dia ngelihatnya secara medis ya, dia nggak terlalu ini gaib, udah bawa ke ruang ICU aja biar di ini. Wah ini perkaranya beda lagi nih, ini gaib soalnya. Keluar dari pintu aja mental kayak gitu loh. Kita gimana cara nguarin? Akhirnya nurunin kuncennya ini juga angkat tangan. Wah susah nih, mau gak mau dipaksa nih ya kan. Ya akhirnya sampai pas mau maghrib itu sore lah, jam 5 jam 6 kita udah kehilangan akal nih, gimana caranya nih ya, karena berontak terus iseng-iseng gue kepo juga ya, karena gue nggak ngelihat selama dari ditanganinnya itu sampai apa. Gue coba masuk, gue ngomong, kamu pulang ya, kasihan ibu di rumah, kepikiran pasti kalau kamu tahu kayak gitu. Ini bahasa dalam hati gue ya kan, ngomong ke dia, gue usap-usap. Dia langsung liatin gue gitu kan. Aduh, gue takut ya. Udah gue akhirnya keluar tuh, gue diem ngintip lagi, lah ini kok dia tiap gue ngintip ngeliatin gue terus. Oh, gue makin takut, bukan takut sih bahasanya, gue males sih urusan gitu-gituan deh sama yang kayak gituan. Ya udah akhirnya gue bilang gini, ya sekarang kalau dalam hati aja, jangan ganggu ya, soalnya nih gue harus naik lagi, gue ini lagi. Terus akhirnya permintaan terakhir apa? Minta dianterin balik ke pos 3. Lah kan bingung ya. Nah kuncinya ngomong, di sini ada yang siap nggak nemenin balik ke pos 3? Waduh, kata gue, urusannya kerjaan lagi nih buat gue nih. Ya udah akhirnya gue bilang gini, atau nggak gini aja deh, emangnya nggak punya cara lain nih biar ini? Wah susah mah, jalan satu-satunya apa? Harus keluar dari perbatasan. Ya udah siapin aja semua. Caranya gimana pak? Udah sewa mobil, kita turun. Akhirnya apa? Teman-teman gue yang lain pada turun nih, nungguin teman gue yang lain. Teman gue yang lain kan masih jalan belakangan karena kondisi juga hujan kan. Dia besok paginya kan turun. Akhirnya sampai sore udah ngumpul semua habis maghrib. Kita turun dong. Keluar dari ruko itu langsung ngomong kayak gini, apa namanya, saya nggak mau keluar, saya pengen pulang, kayak gitu kan.
pulang kemana, kamu kan bukan di sini tinggalnya kayak gini, kamu pergi kayak gini gini gini. Itu berubah lagi jadi kuntilanak. Nggak tahu kuntilanak apa cewek, tapi kalau menurut orang situ yang paham, itu yang penghuni Gunung Putrinya gitu loh. Penghuni Gunung Putri di situ ya, dia ada di pohon apa gitu ya, kurang tahu deh. Itu dia yang memang paling udah lama di situ. Yang terkenalnya itu Putri. Itu dia penghuni itu yang masuk. Nah, karena gue berhubung nggak tahu apa-apa ya, tahu dari penduduk desa aja, ya udah akhirnya gue coba buat ini. Pak, emang benar daerah situ memang rawan? Oh iya mas, rawan mas. Di situ banyak kejadian. Karena di situ itu perbatasan pos 3, antara pos 3 dan Lawang Seketeng itu, sekitar situ tuh perbatasan gerbang gaib. Jadi banyak yang iseng, kayak penjaga-penjaganya yang lain kayak gitu. Di situ memang yang sering kejadian, apalagi cewek haid atau nggak apa kayak gitu loh, fisik yang lemah, yang gampang. Ya udah, cara satu-satunya kita langsung evakuasi aja, paksa turun ke bawah. Akhirnya kita ada 10 orang kampung sih itu, pada maksa itu cewek keluar. Naik ini nggak mau, sampai mental semua. Udah sampai depan pintu mental terus, sampai akhirnya gini, masalahnya di apa pak? Wah ini nih yang masuknya nih, ininya nih dengkotnya gitu loh. Maksudnya emang pengen dia tuh suka gitu. Dia nggak, ya emang ya wajar sih maksudnya. Kalau menurut gua realitanya aja emang cantik orangnya ya. Terus kedua juga mungkin dia punya silsilah apa keturunan yang memang daya tariknya tuh di alam-alam gaib bagus gitu ya, jadi banyak pengen. Udah akhirnya gini, diobatin lagi tuh, ada kuncen lagi yang memang mungkin lebih sakti apa gimana ya orang situ. Nih udah terakhir nih kalau Pak Haji ini nggak bisa, udahlah didiemin aja kata dia, atau nggak dipaksa turun. Nah akhirnya ini, Pak ini sebenarnya masalahnya apa? Tuh ketawa Pak Haji, cuma faktor percintaan ini. Maksudnya iya, ini yang bawa siapa ini gitu kan? Saya pak gini. Oh, kamu ada sangkutan perasaan sama dia kayak gini? Terus temen gue langsung diem karena ada gebetannya juga kan. Nah semua yang tiga-tiganya ngumpul nih. Udah langsung gue interogasi tuh cewek semuanya. Nih gue pengen tanya nih sama lu nih ya, lu ada sama dia hubungan apa? Dia gue deket banget gitu. Iya katanya dia bawa saudaranya, ngakunya. Kan jadi ada 3, tiap ngomong sama salah satu, gue bawa saudaranya sama adiknya. Ya mau gak mau cewek itu nggak cemburu dong, nggak baper dong, saudara lain. Ngomong kayak ini sama saudara. Kita cross check dong. Ternyata apa? Selama di pendakian itu kan bukan sama gue. Kebetulan yang tahu dia bawa gebetan itu gue doang. Tapi ke teman-teman gue yang lain nggak. Mungkin itu ketiga cewek itu pada kepo, ini siapa yang dibawa ini. Ya kan? Akhirnya ketahuan mungkin di situ, dia kepikiran, dia ngerasa kecewa kayak gini-gini. Ya udah, endingnya dia sakit hati di gunung, gampang masuk deh, sakit gitu kan. Udah tuh, akhirnya inti permasalahannya ketahuan dong. Oh, faktor perasaan kayak gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngomong sama temen gue, ya udah deh, lu kelarin deh. Sampai temen gue mau minta maaf kayak gini, sampai minta maaf, maafin aku ya kayak gini. Aku udah bikin kamu ini sakit hati atau nggak apa. Jadi yang dibawa gebetannya semua. Tapi dalam nentuin 3 pilihan kan pasti ada kecenderungan orang. Iya. Nah kecenderungan ini yang menjilbab. Yang 2 orang ini yang padahal dua-duanya cantik loh. Cantik sama montok gitu. Tapi gue aja pribadi ngeliat, ini orang kenapa nggak milih yang ini gitu ya. Ya udah deh, itu kan normal ya, bahasa-bahasa kayak gitu. Udah akhirnya turun, masalahnya udah kelar, minta maaf udah, tapi tetap nggak mau keluar dari ruko itu, mental terus sampai kita jagain 10 orang tuh nggak kuat, semua pada mental. Endingnya apa? Bisa tuh keluar, bisa tuh ada sekitar sejaman kita usaha. Masukin mobil, kita ademin apa-apa, berontak lagi, ya kan. Sampai mau keluar
mobil pintu kaca kayak gitu. Akhirnya semuanya udah Pak, atau enggak gini aja deh Pak Hajinya, tapi kalau sama Pak Hajinya turun, Pak Hajinya ikut deh ke Cipanas turun. Ya udah akhirnya kita turunnya ke bawah, turun ke bawah. Di selama perjalanan tuh bentrok terus sampai ditendang-tendangin. Akhirnya sadar, akhirnya teman gue coba buat apa ya, buat tenangin atau enggak, ini ya kan biasa bercanda ya, teman gue ada nih ya mungkin ya namanya nggak familiar, agak-agak familiar. Iya teman gue namanya Bev nih kan, dia ngomong gini, ini Bang Bev nih, masa kamu nggak kenal? Nggak kenal. Siapa kamu jelek gitu, mukanya jelek gitu kan. Nah kan sontak pada ketawa semua dong. Sampai akhirnya gini ya, emang kamu mau kemana? Enggak, aku mau keluar, mau loncat aja gitu kan, loncat dari mobil. Sampai kan itu di luar ini ya, ekspektasi lah. Iya, sampai akhirnya gini ya, dia sampai nendang-nendang itu, orangnya kurus. Ya menurut gua kurus tapi tenaganya udah kayak tenaga orang 70-80 kilo. Ada kali sekitar 7-8 orang cowok megangin dia. Itu sampai mental semua. Ya udah akhirnya pas di perbatasan, jadi sebelum pasar Cipanas ya, tiba-tiba dia lemes sendiri, diem sendiri. Mungkin ada perbatasannya ya. Udah akhirnya normal tuh. Normal dari situ gua mulai berpikir, wah lain kali gua harus, ya gue jadiin pelajarannya lah. Kita coba buat selektif lagi, milih orang, terus melihat latar belakangnya juga gimana ya kan. Ya bukan kita ngebeda-bedain, tapi kejadian kayak gini kan memang menyangkut nyawa orang kayak gitu lah. Udah setelah itu kita evakuasi, terakhir itu langsung di apa ya, pasar Cipanas. Pasar Cipanas tuh posisi kita udah malam, udah jam 12 malam lah. Udah dah, kita udah nggak mikir yang ke puncak ke apa tuh, udah nggak mikir lagi. Ya udah sampai situ kita udah pikirin ke Jakarta, arah ke Jakarta. Thank you banget lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu saat di Gunung Gede. Di sini gua pengen ulas balik cerita lu nih Bang. Iya. Cinta segitiga ya Bang ya. Iya. Di pendakian Gunung Gede. Nah, sebelum mulai pendakian nih Bang ya, memang lu sempat ada rasa curiga tuh ya antara 3 cewek yang cantik-cantik itu. Iya. Dan beberapa teman lu kayak mau mendekatin. Oh iya ada. Nah, lu sempat berpikir juga nggak sih Bang waktu sampai di pos 1 Iya. yang dia break, tadi lu bilang jelasin juga di kuburan itu. Iya. Kan situ mulai ada hal-hal aneh ya di situ ya. Iya. Mulai kecium sih. Dan baru akhir-akhirnya pas di jalur lama itu. Iya, Lawang Seketeng. Ya. Lawang Seketeng. Nah, ini unik juga nih Bang nih, boleh dibahas nih cinta segitiga ya. Iya. Kok sampai bisa Bang temen lu ya bawa cewek-ceweknya itu gebet-gebetannya bertiga-tiganya diajak semua? Ya jadi gue taunya juga bisa nyimpulin pas terakhir kejadian itu juga tahu dari Pak Haji kan. Ya Pak Haji bilang gini, oh masalahnya asmara toh. Waduh, kan gue langsung mikir asmara. Coba karena gini, dari pertama briefing yang tahu masalah dia bawa cewek kan gue ya. Mas, gue bawa teman-teman kerja gue cantik-cantik gitu. SPG inilah gitu. Gue nggak perlu sebutin lah ini. Oh ya udah bagus lah, pikir gue kan kalau naik gunung ya kita nggak munafik. Sama cewek kan mungkin lebih ini ya, lebih ada hiburan dibanding cowok-cowok semua. Nah terus udah tuh, tapi gue nggak berpikir buat apa ngegebet atau nggak, yang lain tuh nggak ada, karena posisi gue tuh karena bawa beban. Jadi yang gue urusin tuh beban, apalagi kan gue masak tenda apa gue gitu loh. Jadi kepikiran buat mikirin cewek tuh, yang penting gue jalan enak nggak capek tuh udah bonus lah. Nah nih Bang, yang gue pengen tanya, sempet ada kejadian yang gila sih menurut gue, yang lu foto terus berubah wujudnya seperti menyerupai nenek-nenek. Oh iya itu, jadi pertama itu kan awalnya temen gue yang moto
kok nenek-nenek gitu kan. Iya. Soalnya belum cerita ke gue, belum. Cuman kebetulan gue bawa kamera juga, dan gue banyak edit juga kan. Oh iya nenek-nenek ya. Terus pikir gue apa karena faktor pixel gue yang tinggi sama teksturnya tuh kelihatan banget jadinya. Apa namanya, face-nya tuh agak-agak gini, apalagi ditambah lagi kabut ya. Jadi kadang-kadang bisa mempengaruhi gambar juga. Ya udah deh, gue nggak mikir macam-macam, tapi nenek-nenek gitu loh. Oh ya udah deh. Dan sempat dia minta foto lagi bang ya, tapi Iya, hasilnya nah pas minta kedua itu kan tiap jalan minta foto, emang namanya pendakian ya, cewek apalagi ya, mungkin pengen di upload di IG atau gimana. Foto lagi tuh kameranya tuh selalu berbayang terus, maksudnya kayak tiba-tiba ketutup sama hitam, merah campur, sampai terakhir itu bisa jadi, tapi kok sama aja kayak nenek-nenek. Nah pas kita nengok ke atas baru ada penampakan, ya entah itu jin apa-apa ya, nggak ngerti lah, pokoknya hitam. Dan itu nyata bang di foto ya? Apa ya? Real banget gitu, kelihatan banget Enggak, wujudnya. kalau misalnya wujudnya itu adanya pas nggak di foto. Oke. Habis foto kan nenek, udah deh, jadilah. Pikir kita posisi capek, yang penting motoin orang jelas kayak gitu, tapi dalam hati kok jadi kayak nenek-nenek ya. Gitu. Ya udah akhirnya kita nggak mikir macamnya, pas kita ngeliat ke atas nengok kan emang posisinya pas lagi foto itu jalur naik. Oh ada hitam itu apaan? Ya udahlah, pikir gua hal-hal kayak gitu mah nggak usah kepancing gitu. Masih ada nggak sih bang dokumentasi fotonya? Fotonya masih ada, tapi ada di hard disk gua, tapi yang foto-foto yang iya ya kayak nenek-nenek. Ketika kita flashback lagi nyampe rumah kita, iya nenek-nenek. Jadi memang benar-benar apa ya, agak-agak horor kalau dilihat. Emang cantik, tapi terlalu cantik juga serem juga. Serem juga ya dari nenek-nenek. Iya. Jadi ya yang sedang-sedang aja lah. Ya. Udah tuh dari situ gue berpikir udahlah, kita jangan kepancing nih, karena satu sama lainnya nutupin. Iya. Kayak gue nggak berani cerita, teman-teman gue juga nggak berani cerita yang pada ngeliat. Karena mereka juga udah berpikir, udahlah yang penting gue backup cewek gitu kan. Ya syukur-syukur jadi gebetan atau nggak pacar gitu kan. Nah, lu memilih jalur Lawang Skate nih bang. Emang udah dari awal kita nanti bakal melewati jalur situ apa? Ya udah ada rencana? Enggak, memang itu. Jadi gini, dulu kan gue sering bolak-balik gede ya, maksudnya udah nggak kehitung lah. Setelah itu kan gue off itu selama sekitar, udah nggak pernah naik ke gede lagi. Jadi udah sekitar ada 5-7 tahun nggak pernah. Lumayan lama bang ya. Nah tiba-tiba naik perdana sama mereka, tapi kan gue taunya jalur lama, kayak gitu kan. Jalur lama ya gue ikutin aja yang gue tahu. Maksudnya jalur-jalur baru yang sekarang ini, yang sekarang tuh nggak tahu. Gue ikutin jalur itu karena memang posisinya jalur itu juga belum ketutup. Jalur itu belum ketutup, masih kebuka. Nah yang satu lagi masih mungkin tahap inilah. Ya udah akhirnya gue coba buat nerapin yang memang dulu sering gue jalanin gitu ya. Maksudnya nggak ada mikir ini bakal kesesat, karena itu akses yang paling cepat. Iya. Dibanding jalur yang sekarang nih agak lama nih kalau itu cepat. Tapi naas bang ya, pas sampai di jalur itu lo mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar. Dari semenjak gua bolak-balik dari SMP lah, dari SMP gua naik itu ya mungkin nggak kehitung ya, itu baru kejadian pertama kali. Dan waktu trip itu? Iya, waktu bawa itu tuh baru pertama kali. Dan itu pun menjadi apa ya, pengetahuan baru buat gua. Emang daerah situ tempat apa ya, perbatasan lah. Dimensi ya? Iya, perbatasan dimensi. Kalau kata orang situ sih kerajaan Surya Kencana sama sama tempat lain, penguasa lain. Nah nih bang, tadi kan lu sempat menjelaskan tentang ada beberapa perbedaan antara orang kesurupan sama hipotermia nih. Iya. Di situ kan tadi lu sempat menjelaskan, gua mendapatkan pelajaran nih bang. Iya. Kayak gimana sih bang? Jadi, nah ya, jadi semenjak kejadian itu, pas hari itu juga ya, paginya itu gue
diketemuin disamperin sama kepala GPO, mungkin yang orang dinas kehutanannya apa gimana ya, berseragam lah. Nah ternyata dia sangat menarik nih kasus ini, laporan dong, kayak orang GPO kan evakuasi kayak hipo kayak apa, apalagi selamat. Dia cerita, ini buat laporan gue nih mungkin ke balai apa gimana, katanya kasusnya menarik. Udah akhirnya gue diinterogasi dong, diwawancara, emang kejadiannya gimana. Udah akhirnya gue ceritain panjang lebar, dan dia langsung ngomong gini, iya mas, memang daerah situ Lawang Seketeng itu emang daerah rawan karena ada perbatasan gaib. Ya usahain kalau naik jangan sampai ketemu maghrib, jam 4, pokoknya sekitar jam 4 itu jangan sampai inilah ketemu maghrib, kata dia. Banyak kejadian di situ, entah hipo. Untuk masalah hipo dan kesurupan itu 11-12 mas, gitu kan. Karena apa? Hipo itu sama kesurupan itu udah di atas normal, orang nggak akan sadar dia mau ngomong apa, entah ketawa, entah gimana gitu ya. Bisa kemungkinan kesurupan, bisa kemungkinan hipo. Kalau syukur-syukur kesurupan, kalau hipo. Nah itu yang PR ya. Hipo perlu waktu cepat untuk nanganinnya. Kalau kesurupan mungkin mau berjam-jam, paling ujung-ujungnya lemes. Gitu. Nah tapi ada pelajaran yang gue dapat gini, jadi ketika kesurupan orang kan fisiknya itu bertarung sebenarnya. Iya. Dia akan capek, apalagi kalau kejadian di gunung. Ketika dia capek dia akan lemes. Lemes itu kalau emang posisinya kurang energi apa-apa bisa berpengaruh ke hipotermia. Kalau yang nanganinnya paham, kalau enggak bisa orang. Nah kasus kejadian banyak yang kayak gitu mas. Jadi sebenarnya hipo, tapi penanganannya kesurupan, endingnya meninggal. Karena di Gede itu banyak yang meninggal. Kejadian saya juga bingung, nggak kayak pendaki-pendakian dulu gitu loh. Pendaki sekarang ya akhirnya bahas dong apa gaya tren pendakian sekarang sama dulu. Kalau dulu orang meninggal pasti karena faktor hilang, atau nggak apa. Sekarang kebanyakan hipo mas meninggalnya. Itu pun yang ketahuan di media juga sebenarnya banyak. Cuman kan pinter-pinterlah ditutup-tutupin aja. Ya udah akhirnya kita tahu dong, banyak tahu. Hampir mas tiap bulan ada yang meninggal. Cuma kita nggak berisik kayak gitu. Dan kasusnya semua hipo sama. Makanya pas kejadian ini, karena berhubung ini selamat nih, kita cari tahu nih masalahnya di apa, kayak gitu. Udah akhirnya kan gue memang sedikit banyak paham tentang masalahnya ya. Jadi gue ceritain. Jadi yang cewek ini kebetulan bawaan teman saya. Nah teman saya ini bawa 3 cewek kayak gini-gini, tapi belum bisa menyimpulkan itu masalah percintaan. Belum, karena apa? Clue yang dikasih teman gue ini 2 orang lu garap nggak apa-apa. Oh gitu. Maksudnya dideketin di mobil, yang satu jangan, yang jilbab jangan. Ya udah kita udah tahu gitu kan. Yang jilbab tuh dipepet terus sama temen gue, nggak dikasih ruang, ya kan. 3-tiganya emang jujur menarik semuanya. Ya udah akhirnya karena gue udah tahu kayak gitu ya gue menyimpulkannya yang kejadian itu kan yang bukan pilihannya dia. Iya. Jadi ya gue anggap nggak masalah lah. Oke, nih Bang Bangun, nyata teror yang dialami sama teman lu itu ya nggak berakhir sampai di situ aja ya. Iya. Bahkan sampai turun untuk menuju Jakarta pun masih mengalami kejadian-kejadian yang sangat aneh. Nah, yang pengen gua kulas kayak di kejadian saat dia dirasuki sama dedengkotnya nih bang, saat di ruko itu yang nanganin benar-benar mental bang. Mental dalam artian mental begitu buyar. Enggak, jadi gini, ini sebelum ke ruko dulu ya. Jadi pas kejadian di tenda pun juga sama. Gue posisi megang ini ya, megang kakinya dia, ini jempol. Gue pencet jempolnya, tiba-tiba dia ini berontak, nendang muka gue dong. Itu benar-benar sakit ya. Sampai wah ini tenaganya kuat banget ya kan. Sampai akhirnya apa? Itu tenda ukuran 2 itu jadi kayak tenda goyang gitu. Iya. Dalam kondisi hujan, ditambah lagi apa? Hal yang paling lucunya,
ketika kita panik dia pada berontak, itu Tamiya kita tumpah, itu tenda kebakar. Waduh. Bur. Ya kan? Yang akhirnya tadinya kita panik jadi, tapi Jadi setannya berantakan. jadi ini, jadi kabur setannya pas api Oh, gitu? Iya. Jadi yang tadinya pada berontak pada ini diam, tiba-tiba dia pingsan. Akhirnya apa? Yang orang kesurupannya itu kita tinggalin, kita mikirin tenda aja karena pas lagi zaman itu tenda gue termasuk tenda yang lumayan gitu. Nah, sayang ya Bang ya. Iya, gue sampai mikir gitu, ini ada yang robek nggak ini gitu ya. Karena apa? Tenda gue kan dalamnya itu kelambu ya. Namanya api spiritus kebakar ya kebuka. Pasti. Mau nggak mau kan. Tapi anehnya apa? Nggak ada yang kebakar sama sekali. Nggak ada yang cacat sama sekali itu. Nggak ada yang robek sama sekali. Itu yang gue aneh. Nah, Tapi api gede. Sampai gue Gila kebut-kebutin itu. gitu kan ya. Sampai akhirnya dia sadar, bilang gini, jangan dibuka. Ada dua orang di dua lagi nungguin di depan gitu. Warnanya hitam kayak, wah ini lo bikin takut aja kata gue ya. Ya udah, akhirnya gue tutup kan. Gue tutup. Emang orangnya kayak mana? Orangnya gede kayak gini. Ini pas sudah sadar, dia ngomong begitu. Habis itu dia ini lagi, kesurupan lagi langsung. Ya mungkin gue udah ganti, ada kuntilanak, ada apa gitu ya. Ya udah, mungkin bagian terserem yang gue rasain ya itu dia ngelus-ngelus rambut gini. Oh itu gokil sih. Dia wah anjir kuntilanak banget kata gue ya. Nah, di sini ada kejadian kocak Bang, saat lu nanganin teman lu yang dirasukin penunggu situ nih. Ada beberapa cara nih. Ada beberapa cara, kan teman lu si Horas itu kan emang non-muslim ya. Iya. Caranya dia yang tadi lu Bang ada cara baru nih. Iya. Iya, itu jadi apa? Ya gue juga baru tahu. Jadi ketika gue baca gini, karena kondisi panik ya. Gue baca surat Anas, teman gue Al-Fatihah yang cewek yang ya kan? Karena berhubung kita panik, udah baca apa aja deh gitu kan. Padahal gue nggak ngeh ya, di HP gue ini ada inian Al-Quran kan. Iya. Murotal ya. Tapi gue nggak kepikiran. Udah akhirnya gue baca Qul a'udzu birabbinas malikin nas gini. Temen gue Al-Fatihah sampai ketukar. Jadi gue baca depannya surat Anas, Akhirnya belakangnya Al-Fatihah. Karena kita sering ngomong kayak gitu ya, baca kayak gitu, kita sadar sendiri kayaknya salah di surat kita, tapi masih bisa komunikasi dalam keadaan panik ya. kesurupan. Terus kata temen gue juga, Mas bangun lagi sih, nggak ini bacanya gimana kayak gitu kan. Ya lu orang gue lagi panik juga. Ya udah lu ras gitu kan, lu masa jadi cowok nggak bisa baca gitu, itu kan surat dasar gitu loh maksudnya. Iya. Inilah. Terus dia harus ketawa aja kan, ketawa. Jadi yang tadinya takut tuh keselimutinnya karena gitu, karena memang yang namanya non muslim kan dia nggak paham gitu. Iyalah. Sampai endingnya gini, gue mau belajar deh kayaknya surat Yasin, jadi kalau salib gue nggak mempan gue bisa baca itu gitu. Tapi posisi waktu itu mempan Bang ya. ketika disalib tangannya dipegang. Ngapain lo? Pakai cara gue salib gitu, set langsung teriak. Itu setan, jangan-jangan nih setannya ini yang ini global kata gue. Ya maksudnya kena gitu ya, pakai semua ajaran gitu. Yang kita tahu kan, gue belum pernah dengar loh. Iya, gue juga baru dengar ini. Setelah kejadian itu teman gue ngomong gini, gue ajarin dong bacaan-bacaan yang buat menang jin gitu kan. Surat Anas yang akhirnya dia belajar malam itu juga. Malam itu juga ya buat antisipasi mungkin sama dia dibaca Al-Fatihah kayak gini-gini. Sampai akhirnya dia hafal baca-baca kayak gitu kan. Ya. Nah, terus udah tuh. Setelah itu pas udah evakuasi, pas kita langsung udah ada keesokan harinya di ruko itu masih tetap berlanjut, mau berontak mau gimana, sampai akhirnya penunggunya udah beda lagi nih, yang raja-rajanya yang turun. Kalau yang ini kan prajuritnya. Dan itu makan waktu hampir seharian Bang ya lu? Hampir seharian deh, jam 10 pagi sampai malam juga ya. Sampai baru-baru sadarnya itu jam 10 apa jam 11 malam. Dan memang kalau penanganannya itu kita harus keluar dari perbatasan ya. Itu kalau gua
gua apa namanya alamin kejadian-kejadian sebelumnya, entah di gunung mana di mana, memang jalan satu-satunya ya nggak usah diladenin, bawa aja bopong, lewat perbatasan dia bakal hilang karena mereka itu kan memang punya Sekat batas masing-masing. Cuman yang jadi masalah kan nggak semua orang bisa tenang dan paham masalah itu gitu. Kadang-kadang orang yang paham juga kalau lagi keadaan capek, lagi keadaan panik juga akan ya gelisah juga, bingung juga gitu. Nah, lu sempat menceritakan kejadian lu waktu di Rinjani Bang, saat si Pade menanganin bala itu dengan rokok surya. Di situ nggak lu coba di Gede? Enggak. Jadi kasusnya beda-beda ya. Oh, setiap daerah beda-beda ya? Enggak, bukan kasusnya beda-beda. Jadi kecenderungan kan kalau yang namanya, ini yang gue tahu ya, kayak rokok surya lebih ke arah meditasi atau enggak ngusir, bermain di alam lah, ya kan? Bukan ke jinnya. Kayak misalkan banyak kejadian untuk ingin kabut atau enggak penangkal sesuatu, ya misal kayak pawang hujan atau enggak apa. Seringan identik kalau di Jakarta atau enggak daerah lain bakar-bakaran. Iya. Biar nggak jadi hujan. Iya. Nah mungkin kalau di gunung atau nggak di ini metode kan nggak mungkin bakar-bakaran kan? Iya, ya kan? Ya pasti mungkin jalan satu-satunya kebiasaan mungkin ya rokok atau nggak apa. Mungkin tiap daerah beda-beda. Tapi yang gua banyak tahu metode itu seringnya rokok surya untuk nangkal-nangkal kayak alam gitu, hujan atau kayak gitu. Tapi gue ngerokok surya mulu nih Bang nih, lagi mendung nih, aku bakar surya tetap aja hujannya. Beda kali ya? Balik lagi metodenya lo. Metodenya, oh ya bener ya. Oke, nih Bang Mangun, thank you banget nih lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu nih ya. Dan mungkin teman-teman semua yang menonton bisa mengambil sisi positifnya nih. Bang, lu punya pesan-pesan gak sih Bang? Buat teman-teman semua nih yang nyimak. Terutama buat para pendaki pemula nih Bang. Ya intinya gini, jangan jadikan gunung itu sebagai pelarian gitu loh. Pertama, terus kedua, ketika ada masalah apapun jangan dijadikan apa ya, maksudnya jangan tempat penyelesaiannya jangan di gunung. Ya minimal lu naik gunung itu dalam keadaan bersih gitu loh. Dalam keadaan bersih, entah nggak bawa-bawa perasaan. Oke lah, setiap orang punya masalah, tapi usahain dikesampingin dulu masalahnya, baru kita bisa fokus nikmatin gunung atau enggak dialihin ke tempat lain kayak gitu. Karena pengalaman gua banyak kayak kejadian hipo, terus ya kesurupan dan yang lain-lain di latar belakangi masalah. Pertama, kalau orang banyak pikiran masalah, ending-endingnya nggak nafsu makan, nafsu makan, energi berkurang ya kan, lambung kena. Nah di situ titik yang gampang dirasukin sama hal-hal gaib ya lambung. Ya udah, dari situ gue ngambil kesimpulan ya, setiap masalah kecil ataupun gede, usahain jangan bawa ke gunung gitu aja. Ya, berarti ke gunung kita harus fun Bang ya. Iya, fun. Selain hal itu juga mungkin ilmu-ilmu dalam pendakian penting banget kita pelajari Bang. Iya, penting ya. Nah, oke nih Bang Mangun, thank you banget ya sekali lagi. Lu udah mau berbagi cerita di Besok Pagi. Dan mungkin teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya. Yang buruknya buang jauh-jauh. Nah, Bang, lu juga mempunyai trip nih Bang ya. Iya. Nah, teman-teman gimana nih Bang mau ikut trip lu? Bisa kemana kontaknya? Ya bisa hubungin aja ke TNF Campers. Di situ kita ngebuka entah open trip apa private trip. Ya mungkin agak konsep beda gitu ya. Maksudnya lebih glamor tapi lebih ke arah masyarakat lah. Kita welcome sama siapa aja. Atau nggak pengen ikut campingnya atau nggak apa, kita terbuka untuk siapa aja. Oke, nah lu teman-teman semua yang menyimak video ini dan lu pengen ngikutin trip dari Bang Mangun, lu langsung lukit lah di Instagramnya TNF Campers. Nanti linknya bakal gua cantumin juga di kolom deskripsi. Dari gua mungkin itu aja. Ya Bang ya? Ya, oke. Lo ada mau sedikit tambahin nggak? Nggak, cukup. Cukup lah ya. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.